lagi. Sompilan luar biasa. Yes. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat atau di rumahnya Pak Duku. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua bisa kembali hadir bersama-sama untuk belajar, untuk sharing, untuk saling berbagi informasi. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Insya Allah pertemuan kita ini akan kita akhiri sampai 100 kali. 100 kali kebanyakan ya Bu ya. Insya Allah tidak sampai 100 kali ya. Paling kita buat sampai 5 atau 6 kali aja. Sudah cukup lah itu nanti. Nah pulang dari pertemuan nanti ibu bisa berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Belum tahu kita nanti rezekinya umroh itu dari mana. Min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini bisa berangkat umroh. Amin. Ibu-ibu serta bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ibu Siti Jamilah SS MSI. Beliau merupakan penyuluh di Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan juga beliau ini aktif sebagai penggerak wakaf buku. Nah, ibu-ibu di rumah ada buku? Ada. Kalau seumpamanya mau diwakafkan bisa melalui komunitasnya Ibu Siti Jamilah. Artinya ini memang Ibu Jamilah ini fokus dalam gerakan wakaf buku itu. Atau kalau seumpamanya di Sompilan ini juga mau menerima wakaf buku, nah ini nanti bisa kita gerakan juga. Artinya di Sompilan ini juga nanti ke depan mungkin bisa kita buat perpustakaan khusus Sompilan, taman baca seperti itu. Kalau seumpamanya belum ada bisa kita buatkan, kalau seumpamanya sudah ada bisa kita kembangkan begitu. Nah, jadi fokusnya Ibu Siti Jamilah memang di situ seperti itu. Nah, insya Allah Ibu Siti Jamilah akan menyampaikan materinya seperti yang sudah ibu-ibu terima. Jadi peran orang tua dalam meningkatkan prestasi anak. Jadi kalau selama sudah lebih kurang berapa ya, 7 tahun ini kita ya, 7 bulan. 7 bulan ini kita belajar itu selalu dari rumah. Ya saya secara pribadi pun merasa bosan. Jadi ketika anak di rumah itu belajarnya di rumah ya tahu polanya ketika dia belajar di sekolah dengan di rumah itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Artinya kalau mereka berangkat ke sekolah itu ada hal yang baru pastinya. Ada ilmu-ilmu yang mungkin tidak bisa diterima di rumah, tapi mereka dapatkan itu di sekolah. Itu sudah kita pastikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan meskipun anak-anak kita semuanya atau adik-adik kita semuanya tidak belajar di sekolah, belajarnya dari rumah, tetap bisa meningkatkan prestasinya. Artinya tidak kalah meskipun belajarnya dari rumah seperti itu. Nah, ini nanti akan disampaikan materinya oleh Ibu Siti Jamilah. Silakan ibu-ibu nanti yang mungkin punya keluh kesah atau punya pertanyaan atau punya unek-unek apapun nanti disampaikan atau ditanyakan ke Ibu Siti Jamilah seperti itu. Oke, sebelum saya berikan mic ini kepada Ibu Siti Jamilah, sekali lagi kita yel-yelnya Sompilan luar biasa. Yes. Waktu teman kami persilakan kepada Ibu Siti Jamilah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Isdami, yang saya hormati Pak Duku,
sampaikan teman-teman panitia sudah mengupayakan acara ini dengan baik. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan dan dimudahkan urusan-urusan kita dalam banyak hal. Adik-adik juga di sini remaja. Ya. Perkenalkan, saya Siti Jamila, mungkin bisa disapa Mila, Jamila bisa. Tinggalnya di Maduo Bangtapan, dari sini sekitar 15 menit. Monggo kalau lewat bisa mampir. Ada Yunda juga di sini, istrinya Pak Yusdani. Sudah, saya dulu sering kesini waktu masih mahasiswa itu. Baik, tema kita hari ini adalah peran orang tua dalam meningkatkan prestasi anak. Di era daring seperti ini ya, di masa COVID ini sepertinya cukup serius ya rasanya itu belajar dengan menemani belajar anak-anak itu. Ada penelitian yang dilakukan baru-baru ini bahwa ternyata tingkat stres itu masyarakat itu meningkat cukup signifikan. Artinya ada hal yang harus kita sadari dari masa pandemi ini. Entah bisa, jadi variabel penelitiannya itu ada beberapa hal, ada masalah penghasilan, ekonomi, ada masalah problem tadi pendidikan anak itu, karena tidak semua orang siap untuk menjadi guru, tentu saja menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Kemudian ada instrumen-instrumen lain juga, tapi itu dua hal itu yang menjadi highlight garis besar yang banyak disoroti ya, problem pekerjaan dan edukasi anak-anak. Jadi berpindahnya proses belajar itu yang tadinya di sekolah kemudian di rumah. Ini ternyata cukup serius dampaknya. Maka apa yang harus dilakukan pertama kali adalah menyadari bahwa sebetulnya apa makna belajar bagi kita, bagi orang tua dan bagi anak itu sendiri. Kalau saya lihat di sini ibu-ibu mungkin sudah ini ya, putranya sudah usia berapa Ibu mayoritas rata-rata? SMA sudah ada yang SMA? Kuliah ya. Kuliah ya. Kalau kuliah berarti sudah melewati ya Pak fase itu ya. Ada yang SMA, kemudian SMP, SD, ada yang masih TK Ibu? Ada. Ya. Anak-anak saya juga masih kecil-kecil ya, paling besar itu usia 9 tahun. Jadi saya sedang belajar betul-betul untuk mempraktekkan ini gitu di rumahnya. Apa sih itu arti belajar itu bagi kita? Mungkin ini yang selalu kita lakoni, selalu kita lakukan, tapi kita jarang merenungkan apa sih maknanya gitu. Artinya kita proses memaknai ulang apa arti belajar. Selama ini belajar itu sekolah gitu. Belajar itu sekolah gitu. Dari dulu kita memaknai belajar itu ya sekolah gitu. Jadi kalau anak-anak itu di rumah tidak belajar, atau katakanlah nilai belajarnya rendah. Saya ingin ibu-ibu bisa, kita semua bisa melihat ya di 3 jalur belajar. Mungkin belajar sebelum di situ, belajar itu apa sih? Belajar itu adalah memperoleh sesuatu gitu. Usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Jadi kita misalnya ibu-ibu mau pengen bisa belajar, pengen bisa masak yang enak. Ada proses belajar di situ. Proses belajarnya seperti apa? Kita misalnya bisa lihat YouTube, meracik menunya,
dengan komposisi yang misalnya yang sudah ada disediakan di situ. Kemudian kita mengolah itu, kemudian menjadi masakan, dan itulah hasil dari proses belajar kita. Nah, artinya belajar itu adalah tahapan, bukan hanya masakannya, tapi dari awal kita searching, kita mencari, mengetik misalnya di Google masakan rawon, itu adalah proses belajar sampai kita ketemu videonya, kita menonton, kita meracik, mempraktekkan ulang, lalu ada hasilnya. Ini tahapan inilah yang disebut dengan proses belajar hingga hasil. Jadi dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita sudah belajar dari awal, ini tahapannya ini, komposisinya tuh 1 kilogram daging, bla 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 gitu, semua gitu. Kok ternyata rasanya nggak enak ya? Kok rasanya kok pahit misalnya, atau asin sekali. Mungkin Pak Duku pernah masakan asin gitu Pak ya, jadi rasanya kayak merem-melek gitu. Berarti ada proses yang keliru yang perlu kita cek kembali gitu. Apanya ya? Oh ternyata garamnya itu terlalu banyak. Oh berarti mungkin proses pas dagingnya mungkin terkena, bisa jadi terkena empedu, kemudian kecipratan, ternyata pahit. Nah itu bisa jadi ada kemungkinan. Artinya kalau proses ini kita jalani ternyata hasilnya belum sesuai, itu berarti ada hal yang harus kita ulang lagi. Begitu juga dengan proses belajar anak-anak kita. Jadi misalnya kita sudah menginput nilai agama, katakanlah, karena di fase 0 sampai 12 tahun itu internalisasi, memasukkan nilai-nilai agama itu harus selesai di fase 0 sampai 12 tahun. Kalau dalam agama kita itu di rentang waktunya segitu ya, lalu kemudian masuk pada proses akil balik. Nah, di proses ini misalnya kita mengajarkan anak untuk sholat, mengajarkan nilainya dan sebagainya, tapi ternyata di fase 7 tahun, 8 tahun dia belum siap sholat, belum bisa menjalankan itu secara mandiri. Berarti ada hal yang di tengahnya itu proses memasukkan nilai tentang sholat, kewajiban dan sebagainya, itu ada yang keliru, ada yang perlu kita benahi lagi. Jangan-jangan selama menyampaikan itu bahwa kamu harus sholat begini-begini, kita ini tidak sampai pada proses mengapa kita harus sholat. Jadi itu hal mendasar yang harus disampaikan, nilainya dulu, baru kemudian aktivitasnya, tata caranya. Jadi nilai dari sholat itu apa? Kenapa orang harus sholat? Oh, karena ternyata sholat itu adalah mendekatkan kita pada Allah. Kita bisa bicara dengan Allah. Kita bisa, sholat itu adalah ekspresi rasa syukur kita, karena kita sudah diberikan makanan berupa rizki berupa makanan, kita sudah sehat, sudah diberikan ayah ibu yang mencintai kita. Itu sangat penting bagi anak-anak untuk disampaikan ya, kebutuhan kasih sayang. Jadi ayah dan ibuku itu sayang dengan aku, misalnya anak-anakku gitu. Berarti ini juga pemberian ya, rizki dari Allah ya. Iya. Jadi, kita bisa makan buah ini pemberian juga, rezeki juga. Dari semua hal yang sudah kita terima itu adalah hal yang harus kita syukuri. Maka dengan sholat kita bisa berterima kasih, menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi prosesnya itu harus begitu, idealnya seperti itu. Nggak bisa kita misalnya ujuk-ujuk minta, kamu sholat sudah 7 tahun. 7 tahun itu kalau nggak sholat dosa loh. Kamu udah 12 tahun nggak sholat tuh nggak boleh loh. Jadi, tapi kita belum menyampaikan nilainya, belum menyampaikan pesan inti dari aktivitas itu. Artinya
belajar itu adalah rangkaian. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu pada anak kita ingin anak itu belajar, maka kita harus melewati fase-fase itu. Fase nilai, proses, kemudian baru kita melihat hasilnya. Ketika kita melihat hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, berarti ada evaluasi, ada hal yang harus kita cek lagi, kita benahi lagi. Oh, proses di sini ternyata saya sudah menyampaikan misalnya tentang sholat itu kewajiban, gitu kan, ekspresi cinta, kebutuhan kita sebagai makhluk, karena kita itu fitrahnya adalah dekat pada Allah. Ketika itu tidak dilakukan, ada ruang yang kosong dalam diri kita, gitu, dan itu akan dimasuki oleh hal-hal yang buruk, misalnya lari ke narkoba dan sebagainya. Jadi prosesnya harus berjalan sesuai alurnya, gitu. Nggak bisa kita juga minta hasilnya, gitu. Minta hasil anak-anak sholat di masjid tapi kita belum menjalani proses itu. Itu contoh nih Ibu. Kemudian tadi sebelum sampai pada proses belajar, ada hal yang harus kita sampaikan pada anak-anak kita, bahwa di fase 0 sampai 12 tahun itu proses ketahui dan proses mengenal iman Islam bagi kita orang muslim. Bagi yang non muslim juga tentu ada juga mekanisme pengenalan itu, ada caranya juga, karena kita percaya bahwa setiap agama itu adalah tujuannya adalah mengenal Tuhannya, begitu. Nah, fase ini, kalau fase menurut pengamat pendidikan Islam itu menyebutkan bahwa jika fase 0 sampai 12 tahun ini dilalui dengan baik, mengenalkan proses ketahui dan iman dan Islamnya itu baik, mengenalkan Al-Quran, gitu, itu di fase 12 tahun itu ternyata kita bisa melepas anak-anak dengan tenang. Jadi kayak anak misalnya 12 tahun dimasukkan pesantren, kok dia nggak mau makan, gitu ya. Kadang ada problem seperti itu, gitu. Dia itu misalnya lagi marah, dia ngamuk. Misalnya ada yang pernah ada kasus itu, teman saya itu cerita, karena dia sebagai guru, anaknya itu sampai di tantrum, padahal usianya sudah 12 tahun. Jadi dia tantrum itu sampai kepalanya dijeduk-jedukin. Itu artinya ada proses yang perlu dibenahi di situ. Bukan salah ya, tapi perlu dibenahi. Sekarang ini, fenomena sekarang, anak-anak itu baliknya duluan, akhirnya belakangan. Merasakan tidak enggak Ibu? Saya tuh kok kadang-kadang merasakan seperti itu ya. Jadi anak-anak yang misalnya remaja sudah 15 tahun gitu, kok di usia dulu itu orang 15 tahun tuh sudah ya, misalnya berempati dengan orang tua. Terus ketika orang tua marah itu dia tahu bahwa dia dimarahin misalnya itu. Kemudian di fase itu dia sudah tahu, oh ini orang tua saya lagi repot, bagaimana saya seharusnya bersikap, membantu. Nah sekarang itu anak-anak betul merasakan ya Ibu, ada sesuatu yang tertinggal ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena anak-anak sekarang itu baliknya duluan, akhirnya belakangan. Padahal mestinya akil dulu baru balik, atau paling tidak sejalan dengan itu. Lalu di mana ininya? Kelirunya itu di mana gitu ya? Yang harus dibenahi di bagian mana? Bagian dasar pembentukan karakter. Jadi kadang-kadang kita orang tua itu sering nggak tega melihat anak. Padahal itu bisa jadi ketika itu dilakukan, kita edukasi untuk terus melakukan itu, bisa jadi itu akan membentuk karakter dia. Kemudian juga nilainya itu juga akan kembali ke dia. Ada istilah strawberry generation. Jadi kayak generasi strawberry gitu ya. Kalau Renat Kasali bilang seperti mengistilahkan itu begitu. Jadi sekarang itu anak-anak itu kayaknya fisiknya besar, tinggi, gagah begitu ya Ibu ya. Tapi begitu ada masalah dengan temannya, atau misalnya ada sesuatu yang ingin dia beli, ingin dia miliki, nggak keturutan,
luar biasa ininya daunnya. Jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan strawberry generation. Jadi kayak strawberry itu kan cantik sekali ya Ibu ya. Cantik sekali kulitnya gitu, tapi dia misalnya ditaruh di luar kulkas sehari sampai malam, ternyata dia udah layu gitu. Kadang kena kesenggol sesama strawberry. Kalau di toko gua mungkin ibu-ibu sering lihat nih, jadi strawberry dibungkus gitu dalam mika. Kadang-kadang cuma kesenggol sesama strawberry bisa lecet, jatuh sedikit lecet. Itu yang kemudian disebut dengan strawberry generation. Jadi anak-anak kita ini apa ya? Iya. Jadi ini fase itu ada gitu, terjadi di generasi kita. Anak-anak SMA yang atau anak-anak yang masih remaja lah gitu, dia putus cinta, kemudian dia terpikir untuk bunuh diri. Pernah ada kejadian seperti itu nggak Ibu? Ya. Ada yang sampai minum racun, ada yang sampai luar biasa. Jadi kita sebelum semua prestasi, jadi kadang-kadang kita fokusnya di prestasi, tapi lupa membekali anak-anak kita untuk punya mental yang kuat. Pembentukan mental ini di usia ini Bu, 0 sampai 12 tahun. Ini sangat penting. Orang tua hadir setiap harinya, meluangkan waktu untuk ngobrol, karena dari ngobrol, dari bicara dengan anak itulah proses menyampaikan nilai yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu, itu bisa disampaikan. Oke. Kemudian ada 3 jalur belajar. Mungkin sekarang kita sangat gelisah di sekolah ini kapan bukanya gitu ya. Pandemi sudah berbulan-bulan kok di rumah terus ini anak belajarnya gitu. Ada 3 jalur kalau dalam teori belajar itu yang dilalui dalam proses belajar. Satu adalah rumah. Pertama adalah rumah. Rumah atau keluarga. Nah, rumah atau keluarga ini ternyata itu 50% kapas ini. Prosentasenya proses belajar anak. Selama ini sudah ini belum ya Ibu? Kalau selama ini kita mengasumsikan menganggap bahwa belajar itu di sekolah, padahal ternyata rumah itu adalah sumber belajar pertama. Paling besar peranannya dalam membentuk kesuksesan anak-anak ke depannya. 50%. Jadi kalau kita merasa, anak-anak itu kalau di rumah itu nggak belajar jadinya, karena nggak sekolah jadi nggak belajar, berarti belum tepat deh ibu-ibu ya. Iya, ini perlu kita sadari. Kemudian yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu prosentase membentuk karakter anak-anak itu 20%. Maka penting juga anak-anak itu bergaul dengan tetangga, dengan teman-temannya. Dengan tetangga itu juga perlu diajak keluar untuk ngobrol, bicara, bagaimana cara menyapa orang tua, bagaimana cara mempersilahkan jika ada tamu yang datang. Anak-anak sekarang relatif kalau ada tamu orang tua gitu ya, anak kadang nggak mau terlibat gitu, bahkan bukain pintu aja nggak. Ada yang sampai kayak gitu, misal ngintip aja dari ini, oh tamunya ayah gitu, masuk nggak dibukain pintunya. Terjadi nggak? Iya terjadi, karena kita tidak menyiapkan itu, belum menyadari itu. Ini penting. Jadi tamu ayah itu ya tamu anak, tamu suami, tamu istri ya tamu ayah, tamu anak. Jadi siapapun tamu di rumah itu adalah tamu dalam keluarga itu. Ini yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Bagaimana cara membukakan pintu jika ada tamu? Buka pintunya, oh silakan masuk, dengan cari bapak, misalnya menanyakan, ayah ada, oh ada, silakan duduk. Nah itu perlu disampaikan. Ternyata
perlu dilatih anak-anak. Bagaimana sih caranya kalau ada tamu menghadapinya? Itu proses pendidikan Ibu, proses belajar. Jadi jangan merasa, kita tidak perlu merasa bahwa aduh nilai anakku gimana ya, besok berantakan ini, nggak sekolah soalnya gitu. Lalu yang ketiga, sekolah atau lembaga pendidikan. Ini kapasitasnya adalah prosentasenya 30%. Jadi kalau kita menafikan dua tempat di atas, pertama dan kedua, rumah dan lingkungan, dan kita hanya fokus pada lembaga pendidikan atau belajar untuk menempatkan anak-anak kita untuk belajar, mempercayakan sepenuhnya pada sekolah, maka kalau saya menganalogikan, kalau misalnya di sekolah itu ada 10 mata pelajaran, anak kita katakanlah 10 mata pelajaran itu nilainya 10 semua. Berarti anak-anak kita nilainya baru berapa Ibu? Kalau 100 dibagi 30, berarti anak kita hanya nilainya 33. Dan ini yang sering menipu ya. Menipu artinya merasa bahwa kita sudah tuntas gitu, karena anak-anak kita tuh nilainya 10 semua, atau katakanlah 9,7. Kita merasa sudah menjadi orang tua yang hebat gitu, sudah menjadi orang tua yang wah keren gitu ya. Ya tidak salah, idealnya seperti itu belajar, tapi itu tidak selesai di sekolah. Belajar itu tidak selesai di sekolah. Ada dua instrumen lain yang akan membentuk kehidupan kita ke depan, anak-anak kita ke depannya, dan ini perlu disadari. Sehingga anak-anak tidak hanya cerdas menghitung, tapi ketika disapa nggak nyaut. Anak kita nilainya 10 gitu di semua bidang mata pelajaran, tapi dia ketika dia berselisih dengan temannya, dia nggak bisa nerima gitu. Ini yang jadi saya ingin menghibur dengan fakta ini ya, bahwa kita tidak perlu stres dengan proses bearing ini. Kita perlu menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Itu nilai pelajaran itu adalah hanya bagian, katakanlah separuh ya, mungkin kita perlu membesarkan sedikit dari 30%-nya. Katakanlah separuh, 50%, berarti kita punya peluang mendidik anak kita itu 50%. 50%-nya itu dari apa? Dari kita ngajari anak-anak itu masak, gimana sih mengolah masakannya sendiri gitu. Biar ketika ibunya sakit dia berempati. Sini Bu, ibu yang aku aja yang masak. Ayahnya misalnya bawa beban berat gitu, sini aku aja yang angkat. Itu adalah belajar. Sampai di sini saya lebih enak mungkin diskusi aja gitu. Itu yang poinnya. Kemudian belajar ini adalah menumbuhkan cinta. Jadi sudah tidak relevan lagi kalau kita ingin mengajarkan sesuatu dengan cara yang tidak lembut gitu ya. Artinya, ayah kalau misalnya kamu nggak ngaji nanti jewer gitu ya. Atau katakanlah nanti tak cubit kalau nggak ngaji. Kalau kamu nggak sholat nanti kena pukul. Kalau kamu nggak baca Quranmu nanti bisa bla bla. Jadi sanksinya itu, ancaman itu disampaikan lebih awal sebelum itu dilakukan. Ini enggak ya? Nyampe ya? Jadi ancaman itu sudah hadir duluan sebelum itu dilakukan. Enggak relevan lagi kita mengajarkan anak-anak dengan cara seperti itu. Kenapa? Bisa jadi dia membaca Al-Quran saat ini, saat kita ada di sampingnya. Bisa jadi dia sholat karena dia takut dengan kita. Tapi sampai kapan kita ada di samping anak-anak kita? Begitu dia kuliah atau misalnya SMA di luar, tidak tinggal di rumah, siapa yang menjamin dia melakukan itu? Kenapa? Karena dia itu melakukannya tidak dengan cinta, tidak dengan proses menumbuhkan perasaan suka.
belajar itu adalah menumbuhkan proses rasa suka pada sesuatu gitu. Mungkin dulu yang misalnya yang banyak teman-teman yang merasa dia trauma gitu ya dengan matematika. Karena apa? Karena kalau salah 3 pok gitu ya, salah 4 pok salah 4. Nah, tidak relevan lagi. Jadi mari kita menyampaikan sesuatu itu dengan, kalau anak-anak kita ingin belajar misalnya menjahit, sampaikanlah bahwa ini loh nak, baju itu kalau dijahit itu cantik sekali loh, bagus ya. Kalau batik itu kalau penjahitnya itu pintar, berkompeten gitu ya, sangat ahli lah begitu. Itu ini motif ini sama motif ini tuh bisa ketemu loh nak. Hebat kan penjahit itu gitu. Jadi sampaikan dengan cara itu. Sembari juga kita melihat bakat anak-anak kita. Kalau di teori talent mapping itu, jadi pembagian bakat ya, pengklasifikasian bakat itu ada dalam teorinya itu ada 34 bakat yang ada dalam setiap orang. Ada 8 yang sangat dominan. Jadi ini sistemnya ranking. Nah, kita bisa melihat ini di anak-anak kita, misalnya mengobservasi, meneliti kecil-kecil gitu ya, dia mengamati, oh ini anakku kok suka sekali ngomong ya, ini nggak siang, nggak malam, nggak bangun tidur, nggak mau tidur kok ngomong terus gitu, nggak ada capeknya gitu, sampai telinga itu rasanya nging gitu. Nah berarti kita perlu mengarahkan anak kita untuk belajar bicara di depan umum. Kita ikutkan misalnya kelas dai, kelas public speaking, mungkin yang remaja-remaja begitu. Jadi kita sebisa mungkin itu peka melihat apa ya bakatnya anak saya gitu. Jangan sampai dia tuh punya bakat montir ya gitu. Montir tapi disuruh sekolah ngambil multimedia, yang nggak nyambung. Akhirnya anak kok enggak berprestasi belas ya. Ini kok aku habisin uang buat biayain dia kursus ini kok nggak ada hasilnya gitu. Kita merasa gagal gitu. Dan itu anak juga merasa dia merasa dirinya kok tidak pinter gitu ya. Wah kok nggak pinter ya. Ada hal yang harus kita sadar gitu. Jangan sampai kita memaksa anak-anak. Saya tuh pokoknya pengen anak saya dokter gitu. Padahal anaknya nggak ada bakat di situ. Akhirnya kita jadi kayak memaksa anak itu untuk melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Saya menemui banyak profesional yang dia itu tadinya itu arsitek, kemudian dia lari ke pedagang, pengusaha. Ada yang dia itu bakat pendidikannya, jalur pendidikannya dia sains, tapi dia ternyata berbakat sekali di marketing. Banyak yang seperti itu karena sebagai orang tua mungkin kurang menyadari ya bahwa anak saya tuh bakatnya ini gitu, dan saya perlu mensupport di situ. Ini ya, jadi pentingnya orang tua itu dekat dengan anak, karena ketika dekat dia akan lebih mudah untuk mengamati apa sih yang menonjol dari anak saya. Karena kita percaya bahwa Allah itu menciptakan manusia, anak kita itu pasti dia dibekali dengan kemampuan yang istimewa dan tidak ada orang lain yang sama dengan dia. Jadi kita nggak relevan, nggak adil kalau membandingkan misalnya anak pertama dengan anak kedua. Nggak bisa. Anak pertama ya dia punya bakat sendiri, anak kedua bakatnya sendiri. Jadi kita harus melihat anak itu ya secara adil kemampuannya di mana, disitulah dia pintar gitu. Kalau ikan ya jangan disuruh manjat, ikan ya berenang aja. Contohnya seperti itu ya. Jadi doronglah anak-anak di bakatnya sendiri gitu. Kalau dia bakat masak, suka sekali di dapur gitu, betah banget berjam-jam, ya doronglah dia untuk kursus masak, mungkin ambil tata boga, mungkin ada yang jadi chef atau apa gitu yang di situ. Jadi penting sekali kita mengobservasi, mengamati anak-anak kita, apa bakat dominannya di situ.
Kemudian cara belajar ini juga sangat penting ya. Utamanya manusia itu punya 3 cara belajar. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, prosesnya itu jadi 3 cara inilah bagaimana kita memasukkan sesuatu yang kita pelajari ke dalam otak kita, kemudian menjadi tersimpan di sini. Ada visual apa? Kita tuh mudah sekali untuk kalau ada tayangan ini, misalnya ya di TV gitu, lihat ini tulisannya, mudah sekali dia ingat gitu. Oh ini detail gitu ya Bu. Ada yang anak seperti itu mungkin, jadi dia habis melihat video apa dia ingat gitu. Langsung ditirukan. Nah dari tulisannya, detik misalnya gini, tulisannya itu dia belum bisa bahasa Inggris tapi dia bisa ngeja tulisannya apa saja hurufnya. Kadang ada anak seperti itu, visual sekali, dia melihat sesuatu tuh set gitu langsung ingat. Nah berarti dia itu dominannya di visual, maka ajaklah belajar dengan cara yang visual. Nggak apa-apa diputarkan video yang memang ada unsur edukasinya di situ, ada kaitannya. Misalnya dia belajar matematika kan sekarang banyak video yang membahas itu ya, banyak channel-channel yang mengupload tentang pembelajaran itu. Enggak apa kita akomodasi kita salurkan aja kalau misalnya itu memang mendukung proses belajar anak-anak. Ada yang auditori. Jadi auditori ini biasanya anak-anak itu mudah sekali menghafal. Misalnya dia dengar lagu dangdut koplo itu Bu, sekali set gitu ya terlintas gitu. Misalnya di jalan mungkin ada yang ini ya, bakul penjual getuk itu, getuk lindri. Itu kan biasanya dangdut koplo ya, dangdut apa gitu. Set gitu dengar langsung hafal. Habis itu ditiruin Bu. Gitu. Ini anak kok nyanyi kayak gitu dari mana gitu. Padahal kita ngerasa di rumah nggak nyetel itu gitu ya. Oh ternyata dengar itu. Ini berarti dia tuh punya metode belajarnya tuh yang sangat dominan, berarti auditorinya dari mendengar. Jadi kalau dia belajar itu, misalnya mau ujian, anak-anak seperti ini kita rekam. Jadi saya punya pengalaman Ibu. Waktu kalau saya pengen ngajari anak saya yang kedua ini, kebetulan auditorinya sangat kuat. Jadi saya kalau mau ngajarin dia hafalan, saya ngaji, saya baca, lalu nanti disetelin di HP. Nanti dia dengerin, cepet gitu. Ada juga yang biasanya mau ujian gitu ya, ibunya, saya punya pengalaman, ada teman kalau mau ujian itu karena dia sadar anaknya auditori sekali, jadi kalau dia mau ujian dia baca itu Bu, buku pelajaran itu, terus anaknya suruh dengerin, kasih headset gitu. Nanti ditanya, kalau evaluasinya ditanya dia bisa jawab, berarti nyampe gitu ya. Kemudian ada kinestetik, ada tipe anak yang dia nggak bisa diem. Ada ibu yang kayak gitu, mungkin putranya nggak bisa diem, pokoknya harus gerak gitu. Dia 10 menit duduk di kursi nggak betah, harus kemana jalan gitu. Kadang kita orang tua itu kadang mencap begini apa ya istilahnya, saya nggak mau anteng gitu Bu. Saya nggak kurang paham bahasa ininya ya. Jadi anak kayak gini dicap nggak mau anteng gitu, susah kalau diajak. Kayak gitu ya. Itu. Jadi ada satu cerita namanya Ibu, saya ada bukunya itu, jadi dia menceritakan pengalamannya, anaknya kinestetik sekali dan punya keterbatasan ya, maksudnya keterbatasan bicara gitu. Jadi dia itu anaknya sambil diajak ke tempat jumping, lompat-lompat itu, trampolin ya. Diajak trampolin sambil dia baca Bu. Jadi dia baca, tanya ke anaknya bisa jawab. Semakin cepat ininya geraknya itu, dia semakin cepat ternyata otaknya bekerja. Ini yang ada anak-anak yang seperti ini. Saya kalau profesinya tuh yang dia suka menari gitu ya, yang olahraganya bagus, itu bakat kinestetiknya menonjol. Cara belajarnya juga seperti itu. Jadi kita menyesuaikan aja dengan anak-anak bagaimana cara belajarnya itu. Nah, kemudian kita jadi ini sampai di metode cara belajar ini mungkin Ibu bisa mengobservasi ya, atau teman-teman mungkin yang remaja yang masih proses belajar
bisa kita arahkan ke situ. Jadi saya sendiri menyadari saya sangat visual. Jadi kalau saya melihat habis baca buku, saya bisa ingat judul bukunya. Terus yang penting itu saya stabilo di bagian tengah, saya ingat tulisan di bagian tengah itu apa gitu. Tapi kalau saya dengar, saya nggak bisa nyanyi Bu. Jadi kalau nyanyi, harus nyanyi itu biar suami aja nyanyi ke anak, saya nggak bisa gitu. Jadi auditori saya itu sangat di bawah mungkin levelnya ya daripada visualnya gitu. Setiap anak punya cara ini sebenarnya, meskipun setiap orang itu sebenarnya punya 3 ini, tapi ada yang dominan, ada yang visualnya sangat kuat, auditori, kinestetiknya gitu. Kemudian ada 4 bekal yang kemampuan dasar yang harus dikuasai di era sekarang ya. Pertama itu kemampuan komunikasi. Ini tadi yang perlu kita ngajak anak-anak itu mengajari untuk bagaimana sih komunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Karena Ibu kalau misalnya kadang tuh sekarang karena mungkin kita punya HP, jadi ketika kita merasa sendiri, nggak asik buat ngobrol gitu, nggak kenal sebelah, akhirnya kita asik dengan HP gitu, scroll gitu. Akhirnya apa? Kita pada duduk sebelahan nih sama orang nggak kenal sampai misalnya pergi. Itu terjadi di anak-anak kita. Kalau kita mungkin generasinya yang ibu-ibu ya, jenengan semua mungkin generasinya masih ini ya, tutur sampahnya masih kuat, jangan kecil, remaja diajari itu, dan kita belum ada benda ini gitu ya. Sekarang anak-anak itu cenderung punya kendala di situ, komunikasi. Jadi ketika dia merasa ini sebelahku nggak kenal, aku misalnya dia ke tempat yang tidak ada di lingkungan yang tidak dia kenali, tidak dia akrab, biasanya dia cenderung menarik diri. Menarik diri itu artinya berdiam diri gitu ya. Jadi nggak ada inisiatif untuk kenal menyapa orang lain. Kenapa? Karena bakat komunikasinya mungkin yang belum berjalan dengan baik. Kita mungkin juga perlu untuk mensupport itu. Jadi menyediakan tempat untuk anak-anak itu sana kenalan gitu. Kalau saya misalnya ada orang singgah gitu, atau pas lagi di mana di puskesmas misalnya ya, terus anak-anak saya bawa anak-anak, ada sesama anak kecil di sebelahnya itu saya biasanya dorong, ayo kenalan gitu. Jadi gimana cara kita mendorong anak-anak itu untuk berani kenalan, berani menyapa orang lain. Karena efeknya kalau tidak kita biasakan, biasanya akan cenderung ke sini. Jadi dia ngobrol sama orang jauh, tapi sebelahnya sendiri dia nggak nyapa gitu. Jadi kayak yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat gitu. Kemudian berpikir kritis ini, jadi termasuk dalam hal belanja ini ada hubungannya Bu, pola konsumsi, pola belanja dengan berpikir kritis. Jadi ada survei yang mengatakan bahwa ketika kita memutuskan membeli itu ternyata hanya ada sekitar 5 detik. Misalnya ya, ini survei dalam ilmu marketing, kemarin saya kebetulan ikut webinar salah satu teman. Jadi dia cerita bagaimana marketplace itu sangat masif untuk mempengaruhi kita untuk membeli sesuatu. Karena ternyata ketika kita berpikir ini, ketika kita melihat, oh ini kok taplak mejanya bagus ya, wah cantik ya warnanya gitu, cocok ya di rumah. Kursinya warna coklat, ini kok warna coklat juga. Lalu kita lihat, oke deh beli. Jadi ternyata tuh hitungannya cuma detik. Kita memutuskan membeli. Ketika kita tidak membekali anak-anak itu jiwa kritis, berpikirnya ini saya butuh enggak? Ini contoh saja ya, tapi dalam banyak hal sangat penting. Dalam hal berbelanja saja kita membutuhkan nalar kritis, berpikir kritis. Menanyakan pada diri sendiri, saya butuh enggak ini? Saya butuh enggak? Saya butuh enggak? Akhirnya apa? Anak-anak konsumtif, karena dia enggak mikir. Dia enggak sempat menanyakan dirinya, saya butuh enggak? Ini penting ternyata Ibu
terutama kalau dikaitkan dengan pola konsumsi, kita akan menjadi sangat konsumtif. Konsumtif itu apa sih? Membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kita akhirnya misalnya beli baju hijau, oh ada hijau nih, bagus ya. Oh, aku punyanya hijau daun di rumah, tapi ini hijau toska, cantik, beli gitu. Nanti ketika lihat lagi misalnya marketplace, ini hijaunya kok hijau army ya? Hijau army itu apa, Bu? Hijau tentara, cantik ya. Oh ya, aku kan udah punya di rumah yang warna hijau. Tapi bukan warna hijau army, hijau daun, hijau lumut. Ini hijau army beda, beli Akhirnya apa? Nggak terasa, Bu. Sekarang itu kita nggak perlu bawa kan untuk beli-beli. Cukup di HP aja gitu. Nah, anak-anak kita kalau tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, ini bahaya ke depannya. Dia akan terjebak dalam pola konsumtif. Dia juga misalnya ada sesuatu dia nggak bisa berpikir ulang. Ini ya salah satu pentingnya kita mengajarkan berpikir kritis. Kemudian ada kolaborasi. Nah, ini kolaborasi karena adanya di era digital ini kita jadi kadang-kadang merasa nggak butuh dengan orang lain gitu. Misalnya saya mau makan bakso, beli aja, ngapain gitu, langsung klik datang. Akhirnya semakin kita itu menjadi semakin individual, semakin merasa bahwa apapun saya bisa lakukan dengan sendiri. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita di rumah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, itu bahaya ke depannya. Bahaya. Maka kita dorong anak-anak untuk misalnya aktif di kegiatan OSIS. Kalau sekolah ya, kita aktif di kegiatan OSIS. Kalau di kampung ada remaja masjid, ada pemuda, ada apa lagi itu kegiatan Karang Taruna. Jadi kita dorong anak-anak itu untuk keluar rumah bergaul. Karena kalau dia asik sendiri di laptop, di depan HP gitu, akhirnya nggak kenal dunia luar. Jadi dia itu kayak tahu banyak hal, tapi begitu di lingkungan sendiri dia nggak tahu. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas. Ada hal yang baru saja dirilis ya bulan Oktober kemarin itu, ada sekitar 10 ribu atau juta ya, saya lupa persisnya, itu profesi yang akan hilang. Tapi juga kabar baiknya juga akan ada profesi baru yang akan muncul. Jadi sekarang itu eranya itu adalah bagaimana meminimalisir kerja manusia. Jadi itu dialihkan, biarlah itu kerjaan mesin gitu. Misal contoh mungkin yang paling dekat tukang parkir ya. Misalnya katakanlah di Pamela mungkin ada yang Pamela itu sekarang kan kalau masuk kan sudah nggak perlu ditinggalkan cek. Mungkin kedepannya kalau sekarang masih ada orang di tempat waktu kita mau keluar kita bayar gitu. Kedepannya mungkin sudah tidak ada lagi itu. Mungkin kita tinggal masukin keluar. Kalau di mal-mal besar itu juga sekarang profesi itu udah banyak hilang. Artinya kita menyiapkan anak-anak untuk lebih kreatif, berpikir kreatif. Kalau anak-anak itu menciptakan sesuatu, kita perlu apresiasi itu. Wah, bagus ya. Karena kadang-kadang kita menganggap anak-anak kita tuh biasa-biasa aja, padahal dia tuh sudah luar biasa berusaha gitu. Tapi karena dia jarang diapresiasi, akhirnya kreativitasnya menjadi menurun. Jadi kita perlu menyiapkan diri kita untuk lebih sering memuji anak-anak, menyampaikan bagus ya. Kalau misalnya mau bisa nggak lebih bagus lagi, pasti lebih keren lagi. Kalau misalnya lebih bagus lagi, oh bisa Bu, gini-gini, ayo kita buat gitu. Atau misalnya anak-anak yang usianya SMA, dia punya prestasi, habis ujian, nilaimu kok 7 toh, iya toh, kancamu nilainya kok 9. Ngapain kamu sih main HP ya? Jadi kadang-kadang seperti itu. Ketika mengambil rapot yang perlu kita siapkan diri kita bahwa kita
ikhlas gitu ya, ikhlas menghargai proses belajar anak-anak itu. Tidak perlu khawatir masa depan anak-anak itu tidak dirapot, tapi masa depan anak itu adalah ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya. Kalau lahir batinnya sehat, berdaya, jiwanya bagus gitu, insya Allah dia akan bisa melampaui nilai rapot yang ada di kertas itu. Itu saja mungkin yang yang saya sampaikan. Yang terakhir mungkin anak berprestasi caranya bagaimana menumbuhkan, menyalakan tombol belajar. Jadi kita perlu mensupport anak-anak untuk terus belajar. Belajar itu tidak hanya waktu ujian, tapi belajar itu kalau kenapa saya terjun di wakaf buku ya Ibu, tadi sudah disebutkan. Saya kebetulan tergerak untuk melakukan kampanye wakaf buku. Jadi saya mengajak orang-orang yang mau terlibat gitu, kita dorong wakaf itu untuk keluar ke Papua, ke daerah Sulawesi bagian ujung sana itu yang tidak terjangkau listrik. Kemudian di Sumatera juga ada, di Aceh dan sebagainya bersama dengan teman-teman. Karena saya tahu bahwa saya menyadari proses belajar itu tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Sekolah bisa selesai, kuliah bisa selesai, di wisuda, tapi belajar itu tidak pernah selesai. Jadi ketika anak-anak itu punya minat belajar yang baik, punya semangat yang terus menyala, itu insya Allah dia dimanapun dia bisa belajar. Mau terbatas fasilitasnya, mau keren kayak misalnya di ibu kota, mau di pelosok sekalipun, dia tetap punya mimpi. Itu yang mendorong saya untuk tergerak di wakaf buku. Mungkin di sini kalau misalnya mau bikin taman baca begitu Pak, saya tuh membayangkan di kampung itu ada taman baca, kemudian ada kayak proyek penghijauan itu, bakal mungkin edukasi kampung itu bakal lebih bagus ya Bu ya, jadi suasananya bisa lebih kondusif untuk anak-anak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, dan insya Allah bila ada hal yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Siti Jamila atas penyampaian materinya. Begitu Ibu-ibu. Jadi memang kalau kita tangkap apa materi yang sudah disampaikan oleh Bu Jamila ini tadi terkait dengan belajar dan prestasi anak, itu memang sumber utama itu dari rumah ya, dari rumah. Jadi rumah ini benar-benar membentuk anak, bagaimana anak itu menjadi orang yang baik, bagaimana anak itu menjadi orang yang pintar, bagaimana anak itu menjadi orang yang luar biasa. Artinya memang dari rumah itu tingkatannya lebih tinggi. Nah, jadi yang kedua itu tadi dari lingkungan kan begitu. Nah, lingkungan juga menciptakan anak itu menjadi seseorang yang baik seperti itu. Kemudian yang sekolah itu di nomor urut ketiga. Artinya sekolah itu bukan segala-galanya tempat untuk membentuk anak menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar seperti itu. Jadi memang yang terutama itu pembentukan anak itu dari rumah seperti itu. Nah, tadi juga disampaikan terkait dengan belajar. Di sini ibu-ibu. Nah, ibu sompilan gimana tadi? Sompilan luar biasa. Yes. Nah, jadi kan belajar itu kan harus terus-menerus, tidak ada hentinya. Ada yang tahu ada yang tahu ibu-ibu hadis tentang belajar dari lahir sampai ke liang kubur? Saya kasih 20.000. Nah, mahfuzat itu. Ada yang tahu? Tuntutlah ilmu dari lahir hingga liang kubur. Bahasa Arabnya sebutkan. Ya, angkat tangan.
Yang tahu? Saya kasih 20.000. Coba Ibu. Belum tepat. Yang lain. Tepuk tangan dulu. Ayo yang lain. Yang tahu angkat tangan langsung disebutkan. Silakan yang tahu. Nah, ini saya kasih lihat dulu 20.000 nih. Nah, 20.000 yang tahu. Hadiah 20.000 untuk beli paket data. Nah, monggo yang tahu angkat tangan. Nah, itu sudah ada suara tadi. Ya. Coba diulang, Bu. Minal mahdi ilal lahdi. Coba diulangi sekali lagi, Bu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, silakan Bu. Tambah 50. Oke. Selamat untuk Ibu siapa namanya, Bu? Nah, jadi itu yang disampaikan sama Ibu Siti Jamila tadi. Artinya kita itu belajar itu mulai dari netas, mulai dari lahir sampai ditenggelamkan lagi di bumi. Nah, artinya sampai kita mati. Jadi tidak boleh berhenti untuk belajar gitu ya. Nah, kemudian juga kan kita itu belajar itu diperintahkan itu sampai ke negeri Cina, tapi jangan sekarang. Karena sekarang kan Cina lagi masalah nih kan. Bisa-bisa repot itu bawa corona ke sini nanti. Jadi belajar itu artinya gini. Kita itu bisa belajar dari manapun. Jadi tidak harus belajar ke guru, tidak harus belajar ke kiai, dari siapapun kita bisa belajar. Bisa melihat dari anak-anak, bisa melihat orang yang lebih dewasa, kita bisa belajar seperti itu. Artinya memang untuk membentuk sebuah kepintaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Silakan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk 3 orang penanya. Silakan Ibu. Bagaimana cara orang tua mengatasi permasalahan kalau sudah terlanjur memaksakan kehendak itu kepada anak? Oke, segitu pertanyaannya, Bu. Ya. Langsung dijawab atau dikumpulkan? 3. Ya, silakan yang kedua. Monggo Ibu. Silakan yang kedua, atau kalau belum ada yang kedua, yang ketiga dulu. Silakan penanya ketiga. Kalau belum ada penanya kedua dan ketiga, kita serahkan kepada Ibu Jamila untuk memberikan tanggapan. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi artinya ada kesadaran bahwa oh ternyata saya sudah memaksakan anak begitu ya. Kalau kita perlu mengajak ketika kita menyadari bahwa ternyata kita sudah keliru pada anak kita. Lalu muncul kesadaran itu dan yang pertama kali kita lakukan adalah bicara pada anak. Kalau dia sekarang dia masih menjalankan itu gitu, ya misalnya anaknya nggak suka sekolah farmasi, katakanlah gitu, dia nggak suka sekolah farmasi, tapi karena kita orang tua pengen anaknya di situ gitu, lalu kita memaksa untuk dia di situ gitu. Nah, kita lihat ada beberapa yang perlu kita lihat. Pertama, kadang-kadang ada yang karena anak itu belum tahu, jadi dia nggak mau. Belum tahu, jadi kadang anak ketika misalnya memilih jurusan itu karena dia nggak tahu outputnya tuh apa gitu. Kalau saya kuliah di situ apa sih gitu, keluar dari situ tuh profesi apa ya kira-kira gitu. Jadi kita perlu melihat itu.
ketika anak-anak mau memilih jurusan atau apa, kita perlu lihat itu outputnya gitu. Nah, kalau misalnya jangan-jangan dia merasa terpaksa karena dia itu nggak tahu di situ tuh mau ngapain gitu. Tapi begitu dia menjalani, ternyata ternyata bagus ya gitu. Oh ternyata saya bisa enjoy di situ. Kalau dia bisa enjoy di situ, bisa menikmati, tidak merasa terpaksa sampai misalnya sampai saat ini, sampai prosesnya selesai itu, ya berarti karena dia faktornya dia tidak tahu gitu. Jadi minimnya pengetahuan yang dia peroleh dari situ. Tapi kalau misalnya dia sudah tahu kalau dia itu memang nggak minat di situ gitu, nggak bakat di misalnya di eksak, tapi kita paksakan bakatnya dia di IPS, dia suka menggambar, melukis, misalnya mendesain, tapi kita paksa untuk sekolah di bidang yang dia sangat jauh dari situ. Nah itu berarti kita memang memaksa anak. Ya pertama kali yang harus dilakukan adalah bicara itu. Jadi ibu dulu, jadi memang tulus kita memang bicara, mengakui kesalahan bahwa kita itu ternyata dulu tuh bayangannya seperti ini gitu. Ibu tuh atau bapak dan ibu itu merasa kamu harus menjadi ini. Sekarang ibu menyadari ini, ayah juga menyadari ini. Jadi misalnya dia di ujung kelas 3 gitu ya Bu ya, atau katakanlah masih kelas 2 gitu. Sekarang ibu mau minta maaf gitu. Ibu mohon maaf karena sudah salah melalui tahapan ini, mengambil langkah yang keliru. Ibu mohon maaf, sekarang diserahkan ke anaknya. Tapi kalau biasanya anak itu kalau misalnya dia menyadari bahwa orang tua saya sudah tulus meminta maaf gitu ya, merasa karena ternyata orang tua saya itu menginginkan hal yang baik gitu. Jadi kita perlu menyampaikan ibu bahwa ini loh nilainya saya tuh ibu ingin, orang tua ingin kamu di sini tuh karena kepengennya begini. Gambarannya itu baik Bu, gini. Gambarannya itu baik, pengen hasilnya begini. Jadi biar pesan kita itu nyampe Bu. Jadi nggak cuma emosi yang nyampe, tapi pesan yang ingin kita sampaikan, keinginan tulus kita itu nyampe ke dia. Ketika dia menangkap pesan tulus kita, keinginan kita yang terbaik untuk dia, insya Allah anak itu biasanya bisa berpikir ulang. Oh ini saya akan selesaikan, misalnya saya akan selesaikan sampai selesai, bertanggung jawab sampai selesai. Selanjutnya ya biarkan dia memilih gitu. Ada kasus saya kemarin waktu ikut webinar tentang mendorong anak untuk dalam hal potensi bakat itu, ada satu teman yang cerita, peserta, dia cerita bahwa anaknya itu begitu selesai kedokteran, karena sudah sepuh ya ibunya, begitu anaknya selesai kedokteran dia langsung kasih ijazah ke ibunya, ini Bu saya udah selesai gitu, sekarang saya nggak mau dituntut lagi untuk ngapa-ngapain, saya akan ambil jalur yang saya suka. Itu jangan sampai kita mengalami hal seperti itu ya. Kita merasa seperti saya bayangkan seperti monster ya. Kalau saya seperti monster ya, posisi orang tua itu kayak menekan anak sebegitu besarnya bebannya, bertahun-tahun dia melakukan proses itu tanpa dia ada rasa suka gitu, menikmati itu. Nauzubillah ya, jadi orang seperti ini gitu. Dan orientasinya materi. Padahal kalau misalnya kita support anak kita di mana dia bidang yang dia suka, dan nilai yang kita sampaikan bahwa kamu dimanapun kamu berada, visimu adalah bermanfaat bagi orang lain. Kalau visi itu kita sampaikan pada anak-anak dari kecil sampai dia besar, sampai pun dia misalnya menjelang menikah, kita ingatkan ini visi kita transfer visi kita sebagai orang tua ke anak-anak kita, bahwa ini loh misi hidup orang itu, manusia itu bermanfaat bagi yang lain, gak cukup bermanfaat bagi diri sendiri gitu.
Nggak cukup kamu cuma pintar menghasilkan uang untuk hidupmu lebih baik, tapi tidak memberikan manfaat bagi orang lain, itu misi hidupmu tidak selesai gitu. Ini harus kita tanamkan bahwa visi ini harus disampaikan. Visi keluarga itu kadang kita melihat ayah bapak ibunya itu aktivis di masyarakat, luar biasa kiprahnya, tapi anak-anaknya belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Ternyata karena visi orang tuanya ini tidak ditransfer ke anak-anak, tidak disampaikan secara terus-menerus. Ini problem kita semua, tidak hanya tokoh, tapi kita sendiri juga sebagai orang tua keluarga. Jadi begitu ya. Jadi pertama ya bicara dengan anak, sampaikan secara dari hati ke hati, bicara saja. Kemudian yang kedua ya tanya betul-betul ke anak. Saya tuh punya keponakan di sini, jadi dia SMA di sini ada 3. Kebetulan memang saya karena dipasrahi, pokoknya kata kakak saya, pokoknya saya nggak lepas tangan untuk ini karena jarak saya jauh gitu dengan anak-anak. Tak pasrahkan ke kamu ya gitu, handle anak-anak. Jadi begitu dia mau daftar sekolah itu, termasuk pilih sekolah ya ibu, saya seminggu itu rasanya nggak bisa tidur nyenyak gitu, mikirkan ini sekolahnya di mana gitu, karena ngambil yang jalur A saya takut dia nggak enjoy, jalur B takut dia juga nggak ini. Akhirnya waktu mau ngambil sekolah itu saya tawarkan beberapa pilihan, konsekuensinya begini, ini kira-kira outputnya keluarnya itu nanti kemampuannya seperti ini gitu. Begitu dia memilih A, saya tuh ajak bicara berdua di satu kamar. Saya tanya gitu, kamu sudah pilih ini ya, keluarnya itu kira-kira gambarannya seperti ini, tapi ini gambaran idealnya. Kalau kamu tidak menjalani prosesnya dengan baik, tidak selalu seperti itu hasilnya gitu. Kebetulan dia ngambil yang farmasi ya, dia basicnya jauh sekali, tapi dia pilih itu. Dan saya bilang kalau kamu pilih ini harus berjuang sampai akhir, pilihanmu dan bertanggung jawab. Tidak ada alasan berhenti di jalan karena susah. Kalau misalnya ada kendala-kendala teknis apa sebagainya kita terima, tapi kalau kendala belajar tidak bisa. Akhirnya ketika dia milih itu ya sudah kuliah sekolah di situ. Alhamdulillah prosesnya seperti tangga. Jadi waktu pertama sekali dia blank, begitu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dia bisa sampai di titik di atas rata-rata temannya. Pada kemampuan di awal itu dia sangat tertatih sekali. Jadi perlu kita sampaikan bahwa ini pilihanmu, bertanggung jawablah. Jadi anak itu punya tanggung jawab, bukan orang tua yang ayo toh gini toh gini. Dia belajar itu ada ruhnya gitu di situ. Mungkin itu ibu yang bisa menjawab. Mudah-mudahan terjawab. Baik, begitu ibu tanggapannya. Mungkin dari yang lain kami persilakan. Masih ada waktu lebih kurang 3 jam. Silahkan ibu yang masih pengen menyampaikan pertanyaannya atau penasaran pengen tahu tentang apa, kami persilakan. Silakan. Bagaimana baiknya peran orang tua dalam mengajarkan anak itu, apakah berfokus pada kekuatan kemampuan yang dimiliki oleh anak atau belajar untuk membenahi, memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh anak. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi. Terima kasih. Adik siapa? Ika. Oh, Ika. Tadi sempat saya singgung sedikit tentang peta bakat ya. Jadi kalau kebetulan saya belajar sedikit tentang itu. Jadi ada talent mapping itu memetakan bakat kuat kita. Jadi dalam diri kita itu ada bakat yang sangat dominan. Ada bakat yang
misalnya gini, ini ibu ini tuh ya, dengan siapa aja dia dekat. Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Ini loh ibu ini tuh ngobrol dengan siapa aja tuh nyambung gitu. Sampai ibu-ibu se-RT tuh curhatnya ke ibu ini, gitu. Cari solusinya ke ibu ini. Itu bakat ibu A ini berarti dominannya itu adalah empati. Apa namanya? Bakat empatinya kuat gitu. Jadi setiap orang itu, entah anak, entah orang tua, setiap manusia, setiap orang itu punya bakat, 8 bakat yang dominan ini. Jadi kita sebenarnya sendiri-sendiri itu bisa mengobservasi ya, menganalisis atau sebagai orang tua. Fokusnya pada bakat yang kita punya, yang disebut dengan strong bakat itu, strong talent. Kita bisanya, jadi kita punya bakat dominannya 8, mungkin tidak 8-8-nya kita ini, tapi ada 1-2 itu bakat yang bisa kita kembangkan dengan luar biasa. Kalau kita fokus di kekuatan ya, bukan kelemahan. Jadi kelemahan kita tuh ya nggak usah dipikir gitu, itu kelemahan saya. Tapi bukan sifatnya individual ya. Misalnya nih, saya tuh bakatnya tuh kalau misalnya melihat wajah itu kok bawaannya pengen melukis ya. Saya tuh kok pengen melukis orangnya gitu, gambar orangnya atau apa. Itu berarti bakat kita tuh dominan di situ gitu. Ya sudah di situ aja. Jadi kita tidak fokus di kelemahan, fokusnya di kelebihan kita. Nah, kalau memang kita sudah membaca kelebihan kita itu di mana, di bakat kuat kita itu di apa gitu, maka di situ yang kita dorong. Misalnya saya suka ngomong depan umum, ya udah belajar public speaking, belajar misalnya ada kayak tes vokal gitu ya, belajar biar jadi MC, jadi presenter, ya udah itu aja. Termasuk kuliah, kalau misalnya kita memang bakat di situ, ya ambillah jurusan yang mendukung. Jangan karena ada teman saya tuh kayaknya prestis ya, kalau di kayaknya keren gitu ya kalau dia ambil kedokteran gitu, atau kok keren ya kalau misalnya dia ngambil psikologi gitu, padahal saya nggak punya bakat empati ke orang gitu misalnya. Ya udah nggak usah. Jadi kita fokusnya di kekuatan biar kita itu maksimal di situ. Kalau kita fokus memikirkan kelemahan kita yang nggak ada habisnya, kita akan menjadi sangat tidak berdaya gitu. Jadi kita tuh jadi membandingkan, aduh dia tuh bisa ini, aku kok nggak bisa gitu. Karena kita lihat lemahnya kita, nggak maju-maju. Jadi lihatlah kekuatan kita. Karena Allah itu menciptakan itu manusia itu pasti ada hal yang tidak dimiliki orang lain dan dia punya gitu. Itu mungkin yang perlu kita lihat ya, ke anak-anak kita, ke diri kita sendiri yang kayak Deika tuh masih usianya masih remaja untuk peluang untuk berkembang lebih pesat lagi tuh masih panjang proses belajarnya. Itu saja deh, jadi fokus saja di kekuatan bakat kita. Itu ya mungkin ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Jamila. Jadi memang bakat itu kan sudah ada di diri kita masing-masing sebenarnya itu. Artinya tinggal bagaimana kita mengembangkan bakat yang ada di diri kita, bakat yang sudah kita miliki. Nah, tinggal diimbangi dengan minat. Nah, gitu kan. Minat, kalau minat ini kan sebenarnya kalau di luar sana tuh kan ada istilah pengembangan minat dan bakat. Nah, minat ini kan sebenarnya walaupun orang tidak ada minat akhirnya bisa muncul. Nah, jadi minat ini tuh bisa dimunculkan dan bisa dikembangkan gitu. Misalnya gini, orang tidak punya minat untuk nanam pohon lah, dalam masa pandemi kayak gini kan akhirnya hampir tiap rumah itu pengennya beli pot terus nanam, ya loh. Beli kembang kucing, kembang lidah buaya, kembang lidah segala macam, lidah mertua, lidah janda kan itu. Banyak segala macam. Nah, orang tadinya kan tidak ada minat ke arah situ, tapi gara-gara pandemi ini akhirnya muncul minat itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengembangkan minat itu, bagaimana minat itu bisa menjadi sebuah profit. Nah, begitu. Nah, nanti kalau berbicara masalah profit, berbicara masalah keuangan itu nanti di materi yang ke-9 nanti itu ada disampaikan oleh pematerinya nanti begitu. Silakan yang lain, satu lagi kalau masih ada.
Kalau masih ada kami persilakan. Terakhir nih, kalau masih ada silakan. Dari ibu yang pakai baju jilbab orange. Remaja. Remaja ya. Oh iya Pak. Kalau masih ada silakan. Yang dari sebelah selatan. Ya silakan. Ini terakhir. Kami silakan. Ini sebenarnya pas untuk saat ini ya, untuk anak yang kita menggarisbawahi materi anak, cara anak berprestasi. Nah, dalam hal ini kan fokusnya untuk pendidikan formal gitu ya. Untuk saat ini bahkan dari 3 bulan ini kan anak-anak harus sekolah di rumah gitu ya. Tapi kecenderungan anak saat ini karena rutinitas di sekolah diadakan, jadi harus di rumah. Jadi anak kebiasaan anak itu mulai luntur ya. Itu bagaimana kita harus menyikapi anak untuk kembali mau ini lagi kemampuan dia untuk rutinitas seperti ini. Tapi walaupun tidak di sekolah. Oke, Ibu siapa? Ibu Trini. Ya Ibu, ini problem kita semua ya. Jadi saya sendiri waktu 2 bulan berjalan pandemi ini, saya mulai mengevaluasi target capaian apa yang harus saya buat untuk anak-anak selama belajar di rumah gitu. Jadi untuk materi pelajaran itu kan rata-rata di sekolah juga tidak terlalu menuntut banyak ya dari materi. Biasanya kan materinya sedikit, tugas pengerjaan materinya sedikit. Nah, kalau saya strategi pengalaman saya itu, saya melihat titik konsentrasi anak ya. Ini mungkin bisa diterapkan gitu. Jadi titik konsentrasi anak itu ada di 2 jam setelah dia bangun tidur. Itu titik fitnya anak-anak, dan otak itu siap untuk masuk gitu. Ya, siap untuk diinput. Jadi sebisa mungkin dalam 2 jam pertama setelah dia bangun tidur itu saya mengoptimalkan ini. Apa yang ingin saya sampaikan, biasanya itu saya langsung, misalnya setelah sholat subuh, kalau tugasnya sudah keluar, kita belajar gitu. Jadi kita coba untuk membuat ritme itu, Bu. Ritme itu harus ada agar anak-anak itu punya rutinitas yang sama dengan di sekolah gitu. Di 2 jam setelah dia bangun tidur itu, kalau di teori belajar itu, di teori meta learning itu ada istilah 2 jam setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur. Nah, kalau 1 jam sebelum tidur itu kita efisiennya menginternalisasi, memasukkan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan, tapi tidak dalam bentuk perhitungan dan sebagainya ya, tapi tidak dalam akademik maksudnya. Jadi saya menerapkan ini Ibu. Jadi 2 jam pertama itu arahkan anak untuk belajar. Tidak diberikan kesempatan untuk nonton TV dulu, main game dulu. Jadi saya memang jadi 2 jam pertama tidak ada game, tidak ada HP. Kecuali kita dampingi belajar. Ini. Karena ketika 2 jam ini sudah lewat, apalagi 5 jam ya, misalnya dia bangun jam 5, kemudian kita baru ngajak belajar di jam 11 siang. Sudah, salam itu. Sudah tanda-tanda itu sudah mulai, anak-anak biasanya udah gak konsen dan sebagainya. Nah, ketika kita paksakan, itu akhirnya muncul anak itu sebel gitu Bu. Apa ya bahasanya tuh? Jadi mereka itu malah justru terbalik dengan yang kita inginkan. Jadi mereka tuh bosan gitu. Bosan bete gitu. Nah, manfaatkan di 2 jam ini karena memang kondisi otak itu sedang stresnya. Jadi usahakan jangan sampai ada yang nonton TV, ada yang sampai main HP, main game apalagi ya gitu. Karena kalau saya perhatikan anak-anak yang sudah main game lalu diajak belajar susah. Betul, susah dikendalikan. Jangankan belajar ya. Biasanya anak-anak itu ketika dia selesai main game itu emosinya nggak stabil. Memperhatikan nggak Ibu? Emosinya nggak stabil. Kalau dia bermain game lebih dari 2 jam,
itu emosi itu akan naik. Makanya ketika dia diculik sedikit, misalnya diculik sama adiknya, ada sesuatu yang apa sedikit naik emosinya, udah marah, meledak dan sebagainya. Terjadi nggak? Betul. Jadi perlu Bu ya, perlu itu melihat itu. Di 1 jam sebelum tidur tidak lagi dianjurkan untuk bermain HP. Kenapa? Karena otak kita itu memang sudah gelombang otak kita itu ada yang disebut gelombang alfa itu ya. Itu sudah ya. Sudah, jadi jangan lagi 1 jam misalnya tidur jam 9, jam 8 sudah simpan HP-nya. Dan tidak dibawa ke kamar. Jangan pernah mengizinkan anak-anak membawa HP di kamar. Sekarang itu perlu HP. Kalau di bawah bantal jadi alarm. Iya. Ini ya perjanjian. Jadi kita perlu ya sebagai orang tua. Anak saya itu umur 9 tahun sudah saya buat perjanjian bersama. Jadi biar saya nggak kesannya otoriter gitu ya. Jadi kita buat perjanjian nih, kita tanda tangani bersama, kalau perlu kita tulis tempel di pintu. Ya, di atas materai ya. Begitu. Jadi kita perlu membuat kesepakatan bersama anak-anak gitu. Agar kesadaran itu muncul, bukan kita yang mengontrol terus-menerus, karena kalau kita ngontrol tuh kita capek, energi kita tuh habis rasanya tuh untuk mengendalikan itu. Jadi kita berikan kesempatan anak-anak untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu ya Ibu. Jadi 1 jam sebelum tidur semua elektronik dimatikan. Tidak diperkenankan, tidak usah membawa HP di kamar. Apapun alasannya, mau alarm nggak usah. Ya. Begitu nggak? Nah, di 1 jam sebelum tidur ini diupayakan untuk ngobrol, meskipun anaknya udah gede-gede juga. Kita yang misalnya anaknya udah remaja gitu, kita yang masuk kamar gitu kan, duduk di kamarnya gitu cerita, atau sebelum sesi kita tidur kembali ke kamar masing-masing, kita adalah 15 menit untuk ketemu di ruang tengah, cerita apa saja yang sudah dilalui. Ada hal apapun lah pokoknya boleh diceritakan di situ gitu. Intinya manfaatkan waktu itu. Jadi 2 jam setelah bangun tidur arahkan anak-anak itu untuk kegiatan produktif, belajar, mengerjakan tugas, atau misalnya membaca. Kalau saya di rumah biasanya 1 jam sebelum tidur itu saya pakai untuk membaca. Jadi saya kasih buku-buku apapun lah pokoknya yang bisa dibaca. Yang penting bukan ngerjain soal ya Bu ya. Ya itu sih yang mungkin yang bisa saya bagi, yang mudah-mudahan menjawab. Gitu. Baik, terima kasih. Sepertinya hari sudah semakin sore dan hampir malam. Jadi 3 penanya sudah ditanggapi semua. Mungkin untuk pertemuan kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini saja, Dik. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Rabu yang akan datang, begitu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya serta adik-adik semuanya tetap memiliki semangat untuk belajar, tetap punya semangat, intinya semangat untuk belajar seperti itu. Nah, terakhir dari saya, buah anggur tumbuh di pagar, disiram air menjadi segar. Bapak dan Ibu semangat belajar, kelak menjadi orang pintar. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillah.